beri tepuk tangan selanjutnya untuk Michelle Judith. Boleh tepuk tangannya semuanya ya. Selanjutnya boleh kita berikan tepuk tangan juga untuk Anya Geraldine. Wow, ini paling banyak fansnya ya. Dan selanjutnya kita panggil juga ini sutradara dari film Garis Waktu. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Jayhan Angga. Dan selanjutnya kita berikan tepuk tangan juga untuk penulis dari film Garis Waktu, Benny Setiawan. Dan kita berikan tepuk tangan juga untuk Isabel Yahya. Oke, inilah dia para cast and creator ya dari film Garis Waktu ya. Baik, dan selanjutnya ini kita berikan tepuk tangan juga untuk co-produser dari film Garis Waktu. Boleh tepuk tangannya untuk Hanung Bramantyo. Oke, teman-teman wartawan dan juga selaku CEO dari MD Pictures Tbk, Bapak Manoj Punjabi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Manoj. Terima kasih rekan wartawan press semua yang hadir. Tadi udah press screening Garis Waktu dan sekarang kita mau adakan press conference-nya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada semua behind Garis Waktu, yang pasti all cast di sini ada. Terima kasih semuanya atas dukungannya, dan juga Pirsa yang nggak hadir dari bukunya, idenya lahir itu, dan kepada Jihan sutradara, terima kasih. Saya sih nontonnya keren ya, asik, feel good movie for me, and pasti penulisnya the one and only Pak Benny, terima kasih dukungannya. Dialognya juga enak, nontonnya seru gitu, thank you. Dan yang pasti untuk saya, Mas Hanung, thank you, always support dari Anda, dibutuhkan kerjasama yang baik dari dapur film. Untuk itu saya ingin ucapkan Oke, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Manoj Punjabi ya. Ini dan selanjutnya kita akan berbincang-bincang sedikit dengan co-produser. Ya, tidak terduga aja film ini ada di sinema. Memang dari dulu dalam pandemi dan semua teman-teman yang ada di dalam bagus Mas Benny gitu kan, dimana ini sebetulnya pada saat itu kita membuat ini tuh apa ya, karena untuk bertahan hidup kan kita ditantang gimana tetap kita bisa berkarya dengan situasi yang seperti ini gitu kan, dan tidak pasti dan tidak ada pokoknya ya udahlah, sebagai seniman, sebagai filmmaker kita harus hidup, kita harus berkarya. Persiapannya seperti apa, dan juga duet sama Michelle, bagaimana persiapannya nyanyi? Kalau soal acting dan Saya lupa pertanyaan lagu ya, persiapan gitu. Pertama mungkin ya tadi Mas Anu udah jelasin, Jihan juga udah jelasin gitu. Kita emang syuting di Januari Februari lah ya, Februari 2021. Jadi emang udah mundur setahun ke belakang. Terus pandemi lagi tinggi-tingginya juga. Saya ingat banget kita syuting dengan segala keterbatasan. Tapi yang menyenangkan adalah itu tuh kayak jadi momentum pertama setelah Maret sampai ke Desember, produksi semua tiba-tiba berhenti. Kemudian saya dikabari oleh Mas Hanung, Pak Manoj, kemudian ngobrol bahwa ini akan jadi produksi yang kita akan shoot dalam waktu dekat. Semangat itu tuh nggak bisa bohong sih, karena saya ada di dapur film juga udah cukup lama. Kemudian persiapannya tetap berusaha semaksimal mungkin dengan segala protokol kesehatan yang
membatasi memang, tapi kita tetap jalan. Artinya proses reading tetap ada, kita ada di Jogja, kita secara tidak langsung bubble karantin, kita ada di satu hotel yang sama. Proses syutingnya juga kita diawasi oleh orang-orang yang pada saat itu mengawasi keberlangsungan syuting. Persiapan yang cukup menurut saya, ada kesempatan buat pertama mempelajari lagunya dulu. Kalau nggak salah ini waktu syuting itu kita memang menyelesaikan musiknya dulu ya Mas ya. Iya kan, musiknya dulu, jadi lagunya udah saya dikasih tahu gitu lagunya apa, yang memang sebenarnya menyanyikan lagu ini bukan tiba-tiba nyanyi soundtrack, tapi memang lagu itu ada di dalam film sesuai dengan profesi saya sebagai seorang musisi. Dan itu satu tantangan tersendiri. Persiapannya emang pelajari lagunya, diskusi, kemudian kita take sebelum syuting, supaya pas kita syuting itu udah jadi materi yang bisa dipakai. Yang pasti memastikan untuk bagaimana tidak menyanyikan itu dengan cara saya mungkin tiba-tiba bernyanyi aja dalam konteks yang berbeda. Jadi bagaimana ini adalah seorang senandika yang sedang bernyanyi, jiwanya lebih jiwa anak band, yang agak jauh lah pokoknya dari saya begitu ya, jiwanya lebih jiwa anak band, musiknya lebih seperti itu, di budayanya juga mungkin berbeda. Jadi lebih ke situ sih, menyanyikan lagu yang ada, bukan Reza Rahadian lagi nyanyi, terus menyesuaikan juga dengan sebisa mungkin ya. Saya mau fokus ke Anya. Kamu kan sekarang menjadi bintang ya. Maaf kalau kami menggunakan bahasa yang tidak menyenangkan. Karena memang ibu-ibu suka itu. Orang ketiga itu sangat luar biasa. Republik ini. Tadi teman-teman bilang apa? Kok jujur deh ya. Apakah betul-betul kamu akan stop menyenangkan sebagai pelakon? Atau kamu ingin men-challenge diri dengan peran? Sebenarnya kalau di film Garis Waktu ini malah proyek pertama aku sama Kak Reza ini syuting duluan malah dibanding Selayan Putus gitu. Lihatnya ke Kak Reza. Hah? Iya. Dan menurut aku kayak peran di suatu film atau apapun itu pandangannya sama kok bagusnya. Maksudnya emang misalnya dapat peran jahat ya udah nggak masalah, yang baik juga nggak masalah. Tapi mungkin notesnya untuk kedepannya aku nggak ambil yang pelakor lagi dulu, mungkin nunggu 2 tahun atau 3 tahun lagi, kan nunggu aku punya suami dulu gitu ya, mungkin jadi pelakor lagi gitu. Tapi kalau untuk sekarang ya Jelas dulu ya, Michelle rasakan selama proses syuting Garis Waktu ini, baik dari awal reading sampai akhirnya selesai rap gitu ya, pengalaman tersulitnya selama proses syuting ini apa? mungkin pertama-tama ini adalah salah satu kesempatan aku untuk pertama kali beradu acting, terus gimana kayak Kak Reza ya selalu menjadi acuan, maksudnya selalu yang menjadi pilihan pertama kalau aku mau cari referensi. Aku bisa bilang kayak gitu karena aku ngerasa aku deket, walaupun aku baru kali ini bertemu di film Garis Waktu, aku ngerasa aku deket karena Kak Reza itu adalah aktor Indonesia yang which is dia tinggal dan menghirup udara yang sama aku. Jadi apapun yang bisa dia lakukan, treatment macam apapun dia bisa lakukan, aku yakin kalau aku belajar, aku tekun, aku melakukan apa yang dia lakukan lebih dulu, which is lebih lama daripada aku, yang dia pasti akan lebih unggul jauh. Kenapa enggak menjadi sebuah acuan yang sampai sekarang akan tetap dan selalu gitu. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Terus di satu sisi aku ketemu sama Anya juga, bestie aku akhirnya menjadi bestie yang kayak out of nowhere. Kita bertemu di satu proses reading yang cukup cepat, luar biasa. Dan yang paling menyeramkan itu karena harus ke Jogja kan, dalam keadaan yang COVID banget dan semua proyek-proyekku justru malah mundur, tapi yang ini malah tetap maju jalan. Jadi kayak wah, luar biasa sekali di Pak Manuj. Terima kasih banyak Pak. Ya, director dari film Garis Waktu, Mas Jihan Angga ya. Ini kalau boleh diceritakan gimana perasaannya. Jadi saya ketemu Reza waktu itu, dirimu datang ke itu ya, waktu aku syuting di
ibu ya kalau nggak salah ya. Nah itu tuh dalam hati terus kapan ya aku bisa ngedirect orang ini. Pada akhirnya ketemu Gue juga. kira mau ngomong apa. Karena dari dulu penasaran gitu. Terus habis itu dapat kesempatan juga akhirnya bisa ketemu sama Reza. Terus saya waktu itu langsung ngetek langsung ngetek Michelle karena Michelle itu aktris pertama kali yang saya ajak di MKM kami waktu itu bareng sama MD sama Dapur juga, dan kemampuan aktingnya luar biasa banget gitu. Saya pengen nantang gitu loh, suatu ketika pengen lah direct Michelle di karakter yang berbeda, karena waktu itu di MKM kami kan kita lucu-lucuan banget ya, kita terus-terusan gila-gilaan gitu. Ini bisa nggak ya Michelle terus mungkin jadi anak yang melo nyantai gitu. Nah ternyata menyenangkan juga bekerja dengan Michelle gitu. Terus seneng banget bisa akhirnya dapat Anya. Menulis skenario ini betul-betul luar biasa ya, karena novelnya sendiri nggak ada tokoh, cuma ada aku dan kau, dan itu berupa kumpulan puisi-puisi, sehingga saya hanya membangun, saya lama sekali diskusi dengan Firsa untuk menciptakan tokoh-tokoh baru dalam novel itu. Dan ini hanya curhatan aja kan, curhatan berupa puisi tentang seorang yang tersakiti. Jadi memang lama sekali saya bikin tuh, selama pandemi itu ya, belum pandemi malah saya bikin, dan hasilnya ya saya sih betul-betul puas karena Firsa juga membantu saya dari tokoh-tokoh, menciptakan tokoh-tokoh semua, dan bersyukur juga bahwa akhirnya proyek ini jatuh ke timnya Hanung, karena saya yakin pasti skenario saya akan berjalan dengan baik dan juga dengan pemain-pemain yang tepat. Ada Reza, Anya, saya jadi dari awal saya yakin bahwa filmnya akan bagus. Ini selanjutnya untuk Mbak Isabel Yahya ya, ini mungkin boleh diceritakan. Senang sekali saya dapat kesempatan dari MD dan juga dari Dapur Film untuk berperan sebagai seorang ibu yang dimana mungkin mendapatkan peran ibunya ingin sekali anaknya tuh menjalankan hubungan yang baik dan sekolah juga ke luar gitu ya dengan sukses, tetapi juga karena datang dari latar belakang keluarga yang beda gitu ya, jadi mendapatkan tantangan bahwa ternyata sang pacar memberi challenge gitu ya kepada kedua orang tua Michelle di sini gitu. Dan dimana juga saya berkesempatan main di sini sebenarnya agak mendadak ya waktu itu ya Mas ya, iya Pak ya. Karena mungkin waktu itu pandemi, terus peran utama semua sudah dapat dan peran bapaknya Michelle juga sudah. Dan mungkin waktu itu mencari peran seorang ibunya sempat ada beberapa challenges, dan akhirnya saya masuk karena cocok dengan jadwal gitu, dan langsung berangkat, langsung syuting, sempat berdiskusi sebentar dan ya langsung nyambung ke semua gitu, dengan semua serba lancar waktu itu, dan ya kita semua karantina bersama, semua bersama, jadi ya menyenangkan gitu. Saya ngerasa dari hari pertama sampai sempat hampir seminggu gitu ya syuting di Jogja, semuanya berjalan lancar dan baik. Satu, selanjutnya tengah bagian bawah silahkan ya.